Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di edisi kedua serial Mengerti Asuransi dari Di Khairat TV. Menghadirkan informasi dan pengetahuan singkat namun berisi tentang risiko dan asuransi. Kita akhiri episode pertama dengan beberapa pertanyaan bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap risiko-risiko yang selalu menyertai kita. Haruskah kita senantiasa cemas mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan buruk itu? Atau kita lupakan saja semuanya dan serahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang terjadi terjadilah? Atau adakah yang bisa kita lakukan untuk mengelola risiko? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu memilah-milah risiko-risiko yang mengintai kita sepanjang waktu ke dalam beberapa kategori. Cara yang paling mudah dan paling jamak dilakukan adalah dengan memilah risiko berdasarkan kekerapannya atau frekuensi dan keparahannya atau severity. Dua dimensi ini, frekuensi dan severity, memberikan kita kombinasi 4 kategori risiko, yaitu yang pertama, risiko yang jarang terjadi dan tidak parah, low frequency, low severity. Yang kedua, risiko yang sering terjadi tetapi tidak parah, high frequency tetapi low severity. Yang ketiga, risiko yang jarang terjadi tetapi kalau terjadi ya bisa parah, low frequency, high severity. Dan yang keempat, sering terjadi dan parah, high frequency dan high severity. Dari 4 golongan risiko ini, sebenarnya tidak semuanya harus kita khawatirkan. Risiko golongan pertama, misalnya low frequency, low severity, sebaiknya kita abaikan saja. Tidak perlu kita membuang waktu memikirkannya, lalu merencanakan sesuatu dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghadapi risiko golongan 1 ini. Kemungkinan jari kita tersayat pinggiran kertas yang tajam adalah contohnya. Ia jarang terjadi, dan kalaupun terjadi, tidaklah berakibat parah yang bisa mengancam jiwa kita. Jadi sapuan cairan antibiotik dan Band-Aid atau Hansaplast yang kecil saja sudah cukup untuk mengobati. Jadi pilihan pertama yang dapat kita lakukan terhadap sesuatu risiko adalah dengan mengabaikannya atau to ignore. Adapun risiko kelompok kedua, high frequency, low severity. Karena ia sering terjadi, seseorang mungkin harus melakukan sesuatu untuk risiko ini. Masih dalam konteks seorang karyawan, ada orang yang mudah sekali kehilangan bolpen atau pena karena tertinggal di berbagai tempat seperti ruang rapat, ruangan bos, meja teman kerja, kantin, pos satpam, area parkir, dan sebagainya. Pokoknya kapan dan di mana saja ia mengeluarkan pena itu, maka itu adalah saat terakhir ia menggunakannya dan melihatnya. Untuk keperluan berikutnya, dia harus mendapatkan pena baru. Tingkat kekerapan yang tinggi atau sering terjadi seperti ini membuat seseorang mampu memprediksi tingkat kerugian yang mungkin dideritanya dalam kurun waktu tertentu. Karyawan ini mampu menduga dengan cukup akurat berapa banyaknya pena yang hilang dalam 1 bulan. Katakanlah rata-rata ia akan kehilangan 10 pena dalam 1 bulan. Dan 1 pena harganya Rp5.000. Dengan demikian, ia harus menyisihkan uang Rp50.000 setiap bulannya hanya untuk membeli pena baru. Untuk orang pelupa dan ceroboh seperti karyawan ini, tentu tidak perlulah ia membeli pena mahal yang berbalut emas atau perak. Karena 1, 2, 3 hari kemudian pena itu akan tertinggal dan hilang di suatu tempat. Keputusan menyisihkan sejumlah dana untuk menghadapi risiko ini disebut menahan risiko atau dalam bahasa Inggrisnya to retain. Jumlah Rp50.000 dalam kasus ini disebut sebagai tingkat retensi atau level of retention. Nah, bila sang karyawan ini cukup beruntung, misalnya kebutuhan segala macam alat tulis di kantor sepenuhnya disediakan oleh perusahaan, maka setiap kali karyawan ceroboh ini kehilangan penanya,
Ia tinggal berjalan beberapa langkah menuju lemari alat tulis kantor dan mengambil pena baru. Dalam situasi ini, dari perspektif sang karyawan, ia telah mentransfer atau memindahkan risiko kehilangan pena ke perusahaannya. Dengan kata lain, perusahaannya lah kini yang harus menahan kerugian 50.000 per bulan. Sekedar checkpoint, sejauh ini kita telah berkenalan dengan 4 kategori risiko berdasarkan frekuensi dan severity, serta 3 pilihan aksi yang dapat ditempuh oleh seseorang dalam menghadapi risiko, yaitu mengabaikan atau to ignore, menahan atau to retain, dan memindahkan atau to transfer. Itu saja yang kami punya untuk Anda pada edisi kedua kali ini. Kita lanjutkan pembahasan pada edisi ketiga. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.